Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham Bank Mandali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, di belakang saya ini ada Sungai Tamburasi, sungai terpendek di dunia yang ada di Kabupaten Kolaka. Panjang sungainya hanya 20 meter, sehingga jumlah air tawar dibanding dengan air laut pasti sangat sedikit. Volume air tawarnya dari sumber air sampai ke laut hanya sepanjang 20 meter dengan lebar sungai 15 meter, sehingga bisa dipastikan volume air tawar dibanding dengan air laut sangat sedikit, di bawah saham retail GoTo yang hanya 3,43%. Sehingga ini cocok sebagai latar belakang kita untuk ngulik tentang GoTo. Berapa besar boncosnya Telkom di GoTo? Boncosnya Telkom inilah yang saat ini banyak digoreng-goreng dan mengarah ke aspek politik. Yuk kita lihat bagaimana ceritanya investasi Telkom di GoTo dan berapa besar sih potensi kerugian Telkom di GoTo. Investasi Telkom di GoTo dilakukan melalui anak perusahaannya, yaitu PT Telkomsel, yang pada tanggal 16 November 2020 melakukan kerjasama dengan AKAP, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, untuk investasi dalam bentuk obligasi konversi sebesar 150 juta dolar atau ekuivalen 2,12 triliun rupiah. Investasinya dalam bentuk obligasi konversi dengan opsi bisa nambah saham preferen sebesar 300 juta dolar dalam jangka waktu 3 tahun sampai November 2023. Pada tanggal 17 Mei 2021, AKAP, Aplikasi Karya Anak Bangsa, merger dengan Tokopedia menjadi GoTo, sehingga pada tanggal 18 Mei 2021 obligasi Telkom yang sebesar 150 juta dolar dilakukan konversi menjadi saham. Lalu opsi penambahan saham dieksekusi juga oleh Telkom sebesar 300 juta dolar. Dengan demikian total investasi Telkom di GoTo menjadi sebesar 450 juta dolar atau ekuivalen dengan rupiah saat itu sebesar 6,4 triliun. Inilah awal dari investasi Telkom di GoTo melalui Telkomsel dalam bentuk saham yang penilaiannya atas dasar harga pasar atau fair value to profit and loss. Ini hal yang wajar dalam aturan investasi. Setiap investasinya dilakukan sesuai dengan harga pasar wajar. Nah, pada tanggal 19 Mei 2021, saham yang berasal dari obligasi ini
dilakukan stock split karena GoTo merencanakan untuk listing dan harga sahamnya per lembar awalnya cukup tinggi sebesar di atas 5.000 US dollar per lembar. Setelah stock split, saham Telkom di GoTo menjadi sebanyak 23,72 miliar lembar dengan harga perolehan rata-rata Rp270 per lembar pada tanggal 19 Mei 2021. Karena metode penilaiannya adalah fair value to profit and loss, maka pada akhir laporan keuangan tahun 2021 di laporan keuangan yang telah diterbitkan oleh Telkom dilakukan penilaian harga pasar wajar terhadap sahamnya dengan hasil nilai sebesar Rp375 per lembar saham dikalikan dengan 23,72 miliar lembar, maka nilai saham GoTo yang dipegang oleh Telkom menjadi sebesar 8,9 triliun dari awalnya atau dari investasinya 6,4 triliun. Selisih sebesar 2,49 triliun dilaporkan oleh Telkom pada laporan laba ruginya, sehingga masuk dalam laba oleh Telkom pada laporan keuangan 2021. Dan ini telah diterima oleh stakeholder pada saat RUPS, sudah menjadi keuntungan Telkomsel dan sudah dibagikan juga ke pegawai-pegawai Telkomsel. Jadi sudah selesai sebenarnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Setelah GoTo listing pada April 2021, maka sebelum listing dilakukan penilaian lagi. Dan karena Telkom harus memberikan laporan keuangan ke publik setiap 3 bulan, pada tanggal 31 Maret 2022, Telkom melakukan penilaian lagi terhadap harga pasar wajar saham GoTo, diperoleh di harga 338, sama dengan harga penawaran umum. Dengan posisi harga saham per lembar 338, maka nilai saham GoTo yang dipegang oleh Telkom saat itu menjadi sebesar 8,02 triliun. Nah, karena pada laporan keuangan 2021 sudah dilaporkan dalam laporan laba rugi, maka pada laporan keuangan bulan Maret, Telkom mengalami potensi kerugian terhadap saham GoTo sebesar 0,88 triliun karena harga perolehan yang dipakai adalah harga pada saat laporan keuangan akhir 2021 sebesar Rp375 per lembar, bukan harga perolehan awal yang sebesar Rp270 per lembar. Jadi ini clear ya, karena di akhir 2021 sudah diperhitungkan harga pasar untuk menghitung posisi laba dan rugi, maka pada periode tahun berjalan 2022,
yang digunakan sebagai harga perolehan adalah harga di akhir 2021 sebesar Rp375 per lembar, bukan Rp270 per lembar sebesar harga perolehan awal. Demikian juga pada saat laporan keuangan di bulan Juni, setelah dilakukan penilaian harga pasar wajar, harga saham GoTo didapat sebesar Rp388 per lembarnya. Sehingga setelah dikalikan 23,72 miliar lembar, nilai saham GoTo yang digenggam oleh Telkom sebesar 9,2 triliun atau mengalami potensi kenaikan 310 miliar terhadap posisi Desember 2021 di harga perolehan Rp375. Di laporan keuangan bulan September, harga saham GoTo sebesar Rp246 setelah dikalikan dengan 23,72 miliar lembar, nilai saham GoTo yang dipegang oleh Telkom menjadi sebesar 5,84 triliun atau turun sebesar 3,06 triliun dibanding posisi Desember 2021. Sekali lagi, dibanding posisi Desember 2021, bukan harga perolehan awal di Mei 2021 yang sudah dihitung labanya di akhir Desember 2021. Nah, dengan kondisi saham GoTo yang semakin terjun setelah lockup, posisi kemarin tanggal 6 Desember 2022, harga pasar saham GoTo menjadi Rp115. Dikalikan dengan jumlah lembar saham 23,72 miliar lembar, maka nilai investasi saham GoTo yang digenggam oleh Telkom hanya menjadi sebesar 2,73 triliun dibandingkan harga wajar pada posisi Desember 2021 yang sebesar 8,90 triliun, maka Telkom mengalami potensi kerugian terhadap saham GoTo sebesar 6,17 triliun. Ini baru potensi karena sahamnya belum dieksekusi. Dengan demikian, apabila kita mau menghitung berapa sih boncosnya Telkom terhadap saham GoTo, ada dua cara. Yang pertama, terhadap posisi Desember 2021 sebesar 6,17 triliun. Namun, apabila dihitung dari posisi investasi awal di Mei 2021, potensi kerugiannya menjadi sebesar 3,67 triliun. Clear, teman-teman? Selanjutnya kita hitung berapa sih kontribusi margin potensi keuntungan saham GoTo terhadap total laba Telkom. Pada Desember 2021, laba Telkom sebesar 24,76 triliun. Dan di laporan keuangannya, potensi kenaikan saham GoTo sebesar 2,49 triliun atau sebesar 10%. Pada laporan keuangan Maret 2022,
laba Telkom 6,11 triliun. Dan nilai saham GoTo per 31 Maret dibanding posisi Desember 2021 turun sebesar 880 miliar. Sehingga kontribusi margin saham GoTo terhadap laba Telkom minus 14%. Pada Juni 2022, laba Telkom 13,31 dan kontribusi margin kenaikan saham GoTo posisi Juni year to date dibandingkan dengan akhir tahun 2021 sebesar 310 miliar atau lebih kurang 2%. Dan pada September 2022 laba Telkom 16,58 triliun. Perubahan nilai saham GoTo terhadap Desember 2021 minus 3,06 triliun atau kontribusi marginnya minus 18%. Posisi kemarin 6 Desember 2022 potensi penurunan nilai saham GoTo sebesar 6,17 triliun. Sehingga apabila kita estimasikan keuntungan Telkom di luar kontribusi margin GoTo pada Desember sebesar 26,19 triliun, maka kira-kira bisa dihitung berapa persen kontribusi margin nilai saham GoTo terhadap laba Telkom. Apabila tidak mengalami penurunan lagi, maka didapat angka minus 6,17 triliun sampai dengan kemarin. Namun apabila jatuh sampai di harga Rp50, minusnya 7,71 triliun year to date di tahun 2022 saja, karena keuntungan di tahun 2021 telah dibukukan oleh Telkom. Jadi, clear kan kerugian Telkom dari saham GoTo di tahun ini apabila sahamnya jatuh di Rp50 akan sebesar 7,71 triliun. Namun netnya dikurangi dengan keuntungan investasi di tahun 2021 sebesar 2,49 triliun. Ekstrimnya apabila harga GoTo Rp0, maka boncosnya investasi Telkom sebesar 6,4 triliun sesuai dengan investasi awalnya. Nah, apakah itu merupakan fraud atau vested interest atau apalah sehingga ditarik-tarik ke faktor politik? Kita harus menilai secara fair. Yang pertama, kita hitung investasi Telkom di GoTo terhadap ekuitas Telkom. Nilai investasi Telkom di GoTo 6,4 triliun dan saat ini ekuitas Telkom lebih kurang 123 triliun. Sehingga prosentase investasi Telkom di GoTo 5,2%. Apakah ini melanggar ketentuan perusahaan? Silahkan dipelajari lagi. Yang kedua, sebagai media investasi sebenarnya Telkom bisa saja melepas investasinya atau sahamnya saat listing, saat GoTo listing di harga Rp338 per lembar. Hal ini dimungkinkan meskipun dengan posisi tersebut Telkom akan mengalami kerugian sebesar 880 miliar
untuk tahun 2022. Namun secara total ditambah dengan keuntungan di tahun 2021 sebesar 2,49 triliun, maka investasi Telkom masih untung sebesar 1,62 triliun. Ini dimungkinkan, dan kita semua tahu bahwa saat listing saham GoTo mengalami oversubscribe, kelebihan permintaan sebesar 37%. Dan yang ketiga, laporan keuangan Telkom tahun 2021 yang mencapai bahwa investasi di GoTo untung 2,49 triliun telah diterima oleh stakeholder dalam RUPS. Dengan demikian, apabila saat ini investasi Telkom di GoTo potensi, sekali lagi potensi ya, karena belum dieksekusi, potensi rugi 6,17 triliun, ya nggak masalah, karena itu kan bagian dari risiko investasi. Tidak bisa pada saat untung diterima, namun pada saat rugi, direksinya digugat. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis komen dan pendapat teman-teman di bawah ini. Jadi, kita tunggu perjalanan saham GoTo yang cukup menarik. Kenapa? Karena GoTo menjadi satu-satunya emiten yang pertama menerbitkan saham dengan hak suara multiple, di mana saham seri B mempunyai 30 kali hak suara dari saham A. Dan yang kedua, GoTo menjadi satu-satunya emiten di tahun ini yang listing dengan hanya melepas 3,43% sahamnya ke pasar. Sehingga pada saat periode lock-up dibuka, volume saham yang bisa diperjualkan di pasar menjadi 28 kali. Nah, dengan kondisi investor di Indonesia yang rata-rata merupakan investor jangka pendek, seperti pendeknya Sungai Tamborasi, yang apabila kita berenang tiba-tiba sudah sampai di laut, inilah saatnya GoTo mengalami seleksi jenis investor yang diperlukan untuk memegang sahamnya. Secara alami, investor jangka pendek akan terseleksi setelah periode lock-up ini. Karakter pemegang saham seri B GoTo, saya yakin mempunyai komitmen yang kuat untuk mengembangkan GoTo. Bukan tipe orang yang akan merampok dana retail dari pasar. Jadi, jaga kesehatan untuk menunggu pembuktian pendapat saya. Semangat sehat!